Dalam waktu 1 tahun pertama itu sebenarnya saya sudah nggak kerasan, saya mau minta pulang, tapi di situ saya bercoba bertahan lagi. Ya Allah, sampai saya itu nangis, saya pengen pulang. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai saat ini, saya saat ini di Singapura sudah 11 tahun teman-teman. Untuk para calon TKW yang masih proses ya, yang masih ada di Indonesia, tentunya selama berada di PT dan waktu interview itu pasti ada ya yang namanya ini job kamu jaga anak, ini job kamu menjaga jompo atau lansia. Nah, seperti itu teman-teman itu bisa memilih ya di sana. Kalau seumpama saya nggak suka, nggak minat menjaga anak, saya nggak minat menjaga jompo. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, lebih baik menjaga anak ya daripada menjaga jompo. Karena apa? Karena menjaga orang jompo itu resikonya sangat tinggi. Karena apa? Karena kalau kita menjaga orang tua, kita itu benar-benar harus ekstra sabar. Di situ orang yang kita jaga, seumpama dalam pertama waktu kita datang, orang itu masih dalam keadaan sehat. Nah, tapi lama-lama orang itu pasti akan kelemahan, maksudnya kesehatannya itu melemah. Nah, jadi yang awalnya dia itu bisa mandi sendiri, awalnya bisa makan sendiri. Nah, pada akhirnya kita harus memandiinnya, kita harus menyuapinya kayak gitu. Tapi kalau menjaga anak, kita ini lebih enak. Enaknya di sini ya, kita bisa bisa bermain bersama. Terus yang belum bisa berbahasa Inggris itu malah bisa cepet bahasa Inggrisnya. Karena apa? Karena sebagian besar ya anak kecil itu cerewet banget. Nah, dari kecerewetannya dia itu memancing kita untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi yang momongan saya ini waktu saya datang ke sini umurnya itu 2 tahun teman-teman. Nah, waktu itu yang ini malah kualik, yang momongan saya itu belum bisa bahasa Inggris. Dia selalu ngomongnya pakai bahasa Tamil. Dan saya disuruh ngajarin anak majikan ya. Karena saya kan udah punya ex Singapura itu 8 tahun, otomatis saya sudah bisa bahasa Inggris ya. So saya harus ngajarin anak majikan tiap hari ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, dalam waktu berapa ya? 3 bulan anak majikan itu sudah mulai pinter ngomong bahasa Inggris. 3 bulan. Soalnya anak kecil tuh memang cepet nangkepnya ya daripada orang yang sudah tua itu. Karena orang yang sudah tua itu kan otomatis banyak pikiran ya. Jadi itu perlu waktu lah, bukannya sulit, perlu waktu untuk belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Cina atau bahasa Mandarin kayak gitu tuh perlu waktu. Tapi kalau anak kecil tuh mudah untuk belajar, mudah untuk menangkap apa yang kita omongkan tiap hari kayak gitu. Terus kalau jaga jompo itu ya teman-teman, resikonya itu di sini. Yang saya alami sendiri resikonya menjaga jompo itu tengah malam. Waktu dia bangun kita juga harus ikut bangun teman-teman. Karena apa? Karena nggak mungkin toh dia bangun terus ke toilet, ke WC, terus kita nggak nganterin, kan nggak mungkin. Orang dia kan sudah nggak bisa jalan. Waktu kita pertama kali datang dia masih bisa jalan, tapi lama-kelamaan kesehatan itu sudah melemah dan akhirnya kita harus menjaganya, kita harus merawatnya. Nah, di sini kita harus kita harus harus benar-benar mempunyai rasa tanggung jawab ya teman-teman.
Jadi kalau majikan udah mempercayai kita, udah membayar kita dengan gaji, itu berarti kita itu harus punya rasa tanggung jawab ya. Seandainya orang yang kita jaga itu jatuh, nah otomatis kita kena marah loh teman-teman di sini. Jangan main-main ya. Jadi seumpama tengah malam orang yang kita jaga, orang jompo itu mau ke toilet, ya kita harus nganterin. Itu pengalaman saya ya, pengalaman saya menjaga jompo di Singapura ataupun di Taiwan sama kayak gitu. Kita harus tetap harus tetap punya rasa tanggung jawab. Kita nggak boleh pura-pura tidur, atau kita harus alasan capek lah, ngantuk lah, itu nggak bisa dijadikan alasan ya teman-teman. Karena apa? Karena majikan udah membayar kita, udah mengambil kita untuk menjaga orang tuanya. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab kayak gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman itu kalau ngambil job itu harus pikir-pikir ya, harus sesuai dengan hati, sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kayak gitu. Seumpama teman-teman itu pengennya saya pengen menjaga anak, atau saya pengennya milih menjaga jompo saja. Nah kayak gitu harus dipikirkan ya, jangan asal bertindak. Karena apa? Kebanyakan kalau asal bertindak itu nanti efeknya itu nanti kalau udah sampai di rumah majikan itu nggak betah. Nah akhirnya pindah majikan. Nah dalam waktu pindah majikan itu pun itu kan harus kembali lagi ke agent toh. Lah kita harus dipotong gaji lagi toh. Iya toh. Dipotong gaji lagi berarti kita membantu agent menjadi lebih kaya lagi. Lah kita sampai kapan kita harus seperti ini kayak gitu loh teman-teman. Jadi sebelum kalian mengambil keputusan saya sebaiknya mengambil job apa ya, saya sebaiknya mengambil job apa ya, pikirkan yang mateng ya, pikirkan dulu yang mateng. Kalau saya memang saya jujur ya, saya sudah mempunyai experience jaga jompo dan jaga anak ya. Waktu saya di Ang Mo Kio yang 6 tahun, yang satu majikan itu, di situ job saya itu menjaga jompo, tapi orang yang saya jaga itu sudah tidak bisa jalan. Jadi di situ saya harus memandikan ama, saya harus menyuapin ama, saya harus ganti popoknya ama, saya harus ini ya, walaupun dia itu lagi berak, saya harus membersihkan beraknya. Nah di situ kita nggak boleh punya rasa jijik ya teman-teman. Di situ nanti majikan akan menyediakan ini hand glove buat tangan ya, sarung tangan kayak gitu. Nah asalkan kita bekerja dengan keras, kita ikhlas, majikan tahu ini orang ini tekun, oh orang ini benar-benar tekun, kerjanya tekun, majikan seneng. Nanti insya Allah majikan tuh punya rasa welas asih kepada kita. Nah selama saya bekerja di majikan yang pertama itu selama 6 tahun, tapi ini ya teman-teman, dalam waktu 1 tahun lebih ama saya sudah meninggal, dan alhamdulillah saya masih dipakai. Karena apa? Saya disuruh menjaga anak majikan, karena kedua majikan saya semuanya bekerja di bank dan mereka nggak ada waktu untuk menjaga atau merawat anaknya. Jadi saya harus menjaga anak-anaknya, dan di situ saya dipekerjakan di 2 rumah. Waktu itu saya kerjanya di 2 rumah tapi bloknya berdekatan ya, seumpama blok 10 sama blok 11, jadi dekat sekali. Tapi walaupun saya dipekerjakan 2 rumah, nggak masalah, karena majikan saya memang super royal, baik banget ya. Waktu itu saya ada di Ang Mo Kio. Ini cerita tentang pengalaman saya pribadi sebagai TKW ya. Pengalaman saya sebagai TKW di Singapura. Yang pertama kali itu saya masuk ke Singapura tuh di tahun 2005. Nah, tapi di situ saya setiap tahunnya saya pulang
Setiap tahun, bukan setiap tahun, maaf, setiap 2 tahun saya itu pulang. Setiap 2 tahun saya pulang. Nah, selepas ama meninggal, saya harus menjaga anak, kedua anak ya. Tapi alhamdulillah anaknya itu nggak nakal. Alhamdulillah anaknya nggak nakal, udah gede. Yang pertama itu sudah kelas 4 dan yang kedua itu kelas TK. Jadi inilah bukan bayi, bukan merawat bayi kayak gitu. Terus waktu saya merawat ama itu, ama udah nggak bisa ngomong, amanya udah nggak bisa ngomong sama sekali ya. Dia tiap hari itu kerjaannya cuma tidur, terus nanti bangun nonton TV, nyuapin lagi, kasih makan, kasih obat. Jadi saya di situ itu ngasih olahraga juga, walaupun dia sedang berbaring di tempat tidur, saya juga harus ngasih olahraga agar badannya itu tidak kaku semua. Nah kayak gitu, kalau tidak dikasih olahraga nanti badannya itu bisa kaku-kaku semua kayak gitu kan. Itu kan sudah stroke, sama saya sudah stroke. Nah kayak gitu. Terus kalau kita merawat orang tua ya teman-teman, kita itu harus benar-benar ekstra sabar. Karena apa? Jujur, kalau merawat orang tua, kalau orang tua yang kita rawat itu rewel, itu bisa-bisa makan hati. Kita bisa sakit hati karena dia ya. Kadang juga ada merawat anak, kalau anaknya rewel itu juga bisa makan hati. Tapi saya sarankan di sini perbanyak berdoa, perbanyak istighfar ya. Insya Allah semua akan dipermudahkan. Insya Allah semua akan dipermudahkan. Gak ada yang gak mungkin. Yang penting satu, jangan lupa sama yang menciptakan kita ya. Jangan lupa berdoa ya, walaupun suatu saat kalian sudah sampai di Singapura, kalian nggak diperbolehkan sholat, nggak diizinkan sholat, nggak masalah. Yang penting dalam hati kalian jangan lupa berdoa. Itu perbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar itu yang penting teman-teman. Perbanyak istighfar itu saja kuncinya. Itu kalau kerja ikut orang tuh ya harus jujur, pokoknya harus jujur ya, jujur dan tekun di situ. Soal majikan baik enggaknya itu nanti diiringi dengan doa ya teman-teman. Dulu saya di majikan pertama itu juga ada cobaan, tapi alhamdulillah saya bisa melewatinya. Dalam waktu 1 tahun pertama itu sebenarnya saya sudah nggak kerasan, saya mau minta pulang, tapi di situ saya bercoba bertahan lagi. Ya Allah, sampai saya itu nangis, saya pengen pulang. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai saat ini, saya saat ini di Singapura sudah 11 tahun teman-teman. Saya di sini sudah 11 tahun dan bulan November tahun depan saya itu sudah 12 tahun di Singapura. Dan saya ini sebagai mantan TKW Taiwan, tapi di sana saya cuma 1 tahun. Karena apa? Karena saya nggak kuat dengan cuacanya. Cuaca di Taiwan tuh kalau musim dingin ya Allah menyiksa, sungguh menyiksa ya. Yang ini namanya tangan, mulut, yang namanya kaki itu pecah-pecah semua teman-teman. Terus saya di sana itu pekerjaan saya itu sungguh ini sangat berat. Kalau bagi saya berat sekali teman-teman. Soalnya apa? Lawang musim dingin teman-teman, musim dingin itu saya disuruh nyuci pakai air dingin pakai tangan. Ya siapa orangnya yang kuat ya? Coba orang Taiwan disuruh nyuci pakai air dingin pakai tangan, kuat apa enggak? Ya tahu? Apa dia enggak punya perasaan atau gimana? Kayak gitu. Terus nyucinya itu di batu. Sebenarnya sih ada mesin cuci, tapi nggak boleh dipakai, mesin cucinya itu nggak boleh dipakai kayak gitu. Terus kalau musim dingin, nah kalau di saat musim dingin pasien yang saya jaga ini dia itu nggak mau dipakein pampers. Jadi setiap dia kencing dia tuh selalu bangunin saya teman-teman. Di situ saya benar-benar merasa pusing, saya nggak cukup tidur. Hampir nggak ada 1 jam udah bangunin, nggak ada 1 jam udah manggil nama saya, bilangnya saya mau kencing. Tapi pakai bahasa Cina sana ya, bahasa Cina Taiwan tuh ngomongnya gimana ya? Ngomongnya gini, niao niao lai lo, kayak gitu.
Saya itu bisa bahasa Mandarin juga bisa ya, karena saya di sana 1 tahun dan setiap hari kita ngomongnya pakai bahasa Mandarin, jadi saya tahu Mandarin ya teman-teman di sini. Terus yang di majikan saya yang di Taiwan itu rumahnya 4 tingkat teman-teman. Itu saya berada di Taichung, rumahnya 4 tingkat. Dan itu dibersihkan di saat di saat orang yang saya rawat itu nggak ada terapi di rumah sakit. Jadi saya membersihkan rumah, tapi saya di sana nggak masak ya, tapi job saya itu benar-benar berat buat saya. Karena apa? Karena orang yang saya rawat itu kalau malam itu mandinya itu di atas jam 10. Kadang tidur saya masih lambat, jam setengah 12, jam 11 baru tidur. Kadang jam 12 baru tidur. Karena apa? Karena sebelum tidur itu orang yang saya rawat itu masih harus melakukan terapi lagi. Dan orang yang saya rawat itu orangnya gede, tinggi, itu adalah seorang apung, stroke separuh. Dan di situ teman-teman, saya mau curhat nih ya. Di situ saya kan mau minta transfer, mau minta pindah ya. Tapi sama majikan nggak diperbolehkan, majikan nggak mau tanda tangan, dan agen pun nggak mau ngasih saya kesempatan. Jadi antara majikan dan agensi itu sudah kompak mau memulangkan saya ke Indonesia. Akhirnya dalam waktu 1 tahun saya pulang ke Indonesia, saya cuma bawa uang 10 juta dan tiket saya pun sudah beli sendiri. Ya alhamdulillah, yang penting saya selamat sampai Indonesia, bertemu dengan anak, bertemu dengan keluarga saya. Dan waktu itu saya di Indonesia cuma 3 bulan. Akhirnya saya terbang lagi ke Singapura. Nah yang terakhir itu saya ke Singapura itu melalui PT lagi. Soalnya saya selepas dari Taiwan, saya itu sudah sudah nggak tahan lagi di rumah, nggak ada uang ya. Terus terang di Indonesia tuh bingung mau kerja apa kayak gitu loh. Ya saya mikirnya mumpung saya masih muda, saya masih kuat, saya mau kerja lagi ke luar negeri kayak gitu. Saya mau ngadu nasib, mungkin rezeki saya ada di Singapura. Ya alhamdulillah, akhirnya sampai saat ini teman-teman, sampai saat ini saya masih nyantol di Singapura ya. Terus yang ini majikan yang terakhir ya teman-teman. Ini majikan yang terakhir. Di majikan terakhir ini sudah 3 tahun lebih, dan kontrak saya berakhir pada bulan November tahun depan. Insya Allah saya mau pensiun teman-teman, karena saya sudah capek ya, sudah capek banget, sudah capek lah, pengen dah menghabiskan. Jadi masa-masa saya itu tuanya di perantauan ya. Saya nggak bisa berkumpul dengan keluarga itu lama banget teman-teman. Pokoknya ya, perjuangan sebagai seorang TKW itu penuh dengan liku-liku ya, nggak mudah menjadi TKW. Kalau TKW itu memasang foto profil yang cantik, sok gaya cantik apa itu lah, itu semua cuma casing teman-teman. Tapi sebenarnya kalau dia di dalam rumah majikan ada masalah, dia mengadu ada siapa? Nggak bisa ngadu sama siapa-siapa, pasti dia bisanya cuma nangis. Itu yang saya alami sendiri ya. Di situ pasti nangis. Nah, kalau sudah nangis ya udah, kita move on lagi. Karena apa? Kita kembali ke tujuan awal kita. Kita mau menjadi orang sukses. Jadi harus tahan banting ya. Kalau majikan maki-maki kita, ya udah biarin aja. Ya dimasukin sini, dikeluarin sini kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya seperti itu. So, sharing saya hari ini ya seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau pilih-pilih job itu ya pikir-pikir ya, dipikir dulu mana job mana yang disukai, mau menjaga anak atau mau merawat orang tua itu. Kalau saya sih, kalau saya pribadi, saya pilih menjaga anak daripada menjaga orang tua. Karena menjaga orang tua itu resikonya tinggi banget teman-teman, resikonya tinggi banget, resikonya sangat besar. Bener, kalau di saat tengah malam orang yang kita jaga itu nggak bisa tidur, otomatis kita juga
nggak bisa tidur. Kita harus menjaganya. Jangan-jangan nanti orang itu keluar pintu, keluar dari rumah, jalan kemana? Kan ada atau banyak ya orang tua di sini tuh sudah pikun, terus seenaknya sendiri kayak gitu. Jadi job sebelum kalian menentukan atau memilih job mana yang ingin kalian pilih, ya kalian harus pikir-pikir ya, karena ini semua pengalaman dari pribadi saya sendiri ya, pengalaman pribadi saya sendiri, nggak saya buat-buat, karena saya di sini sudah punya pengalaman. Saya menjaga anak, saya menjaga jompo, itu menjaga anak pun saya sudah lama, 6 tahun, dan ini ditambah ini 3 tahun lebih, jadi pengalaman saya menjaga anak itu 9 tahun lebih teman-teman. Terus pengalaman menjaga jompo itu 2 tahun plus di Taiwan 1 tahun, jadi 3 tahun. Saya itu sudah paham betul lah ya, yang namanya kerja itu nggak ada yang mudah ya. Kita namanya orang sukses itu perlu pengorbanan kayak gitu loh teman-teman. Jadi ibaratkan kita berjalan saja itu nggak ada yang namanya jalan tuh lurus mulus, itu nggak ada. Jalan itu pasti ada legak-legoknya, lika-likunya itu ada ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu. Oke teman-teman, pokoknya buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia, tetap semangat, perbanyak doa, jangan lupa istighfarnya setiap hari, istighfar terus, mintalah kepada Allah agar dipermudahkan urusan kalian ya, agar apa yang kalian inginkan tercapai. Semoga kalian bisa menjadi orang sukses ya, menjadi orang sukses, karena kesuksesan itu enggak dengan mudah dicapai ya, perlu pengorbanan lah. Itu yang namanya sukses itu butuh pengorbanan. Oke teman-teman, ya udah sampai di sini vlog dari saya, semoga bermanfaat saja ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye.